Saya Niwayan Wiyantari Utami. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Manado. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di instansi saya bekerja, SMK Negeri 1 Tanjung. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Udah siap belajar belum? Ya. Udah. Sebelum kita belajar, saya minta ketua kelas untuk pimpin doa. Boleh Ria maju ke depan, Ria Agusta, silakan maju ke depan. Ketua kelas pimpin doa. Silakan. Silakan yang lainnya boleh berdiri sambil temannya memimpin doa. Ya, terima kasih Ria, silakan duduk. Seperti biasa ya, sebagai bentuk rasa cinta tanah air Indonesia, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi lagu kebangsaan dulu, lagu nasional. La bendera pulau suci gagah pergi seluruh pantai Indonesia, kau tetap pugaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir temannya hari ini? Ada? Coba saya cek dulu. Alpan Zahari? Hadir? Bayu? Bayu? Nggak hadir. Kenapa? Sakit? Pak Tuhur? Gegin? Iis? Lalu Desta? Mana Lalu Desta? Nggak hadir. Ria Agusta? Hadir. Nabila? Nelly? Kadek Manik? Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu mengenai layout? Apa itu layout? Tata letak. Contoh penggunaan layout pada desain grafis apa contohnya? Misalnya kalau kita mau buat apa, kita menggunakan sebuah layout, membuat sebuah layout. Misalnya mau buat majalah ya, buat buletin. Silakan disimak. Jadi untuk materi kita hari ini itu adalah mengenai teknik editing gambar atau foto. Jadi seperti biasa tahapan pembelajaran kita yang pertama itu adalah orientasi masalah. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa masalah ke kalian, kita selesaikan bersama. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua itu adalah mengorganisasikan siswa. Jadi nanti saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelesaian masalah. Jadi di sini tugas saya adalah membantu kalian untuk menyelesaikan masalah yang saya berikan, khusus untuk image editing. Kemudian yang keempat, kita akan menyajikan hasil. Jadi
nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang kelima, kita akan menarik kesimpulan dan terakhir evaluasi. Kemudian, nih ada pertanyaan, pernahkah kalian mengambil gambar atau foto dengan kamera HP kalian? Pernah tidak? Pernah. Kemudian, bagaimana hasil pengambilan gambar atau fotonya? Bagaimana hasil pengambilan gambar atau fotonya? Bagus, jelek, biasa aja? Biasa aja. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa yang kalian lakukan jika hasil foto kalian itu kurang bagus atau misalnya warnanya kurang terang? Apa yang bisa kalian lakukan dengan foto tersebut? Ya, jawabannya adalah melakukan editing gambarnya, image editing. Nah, ini kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu orientasi masalah. Jadi di sini kompetensi dasarnya, saya akan menjelaskan apa saja kompetensi dasarnya, kemudian apa saja sih materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Bisa dilihat kompetensi dasarnya itu adalah menerapkan teknik editing gambar atau foto. Kemudian yang indikatornya itu adalah menelaah teknik editing gambar atau foto. Yang kedua, membandingkan contoh aplikasi. Yang ketiga, mengkombinasikan teknik editing gambar atau foto. Tujuan pembelajarannya, jadi nanti setelah kalian membaca modul, kalian menyimak materi yang ada di depan, kemudian nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian, serta mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi bisa dari internet ya, kalian bisa searching di Google, bisa juga menggunakan YouTube. Nanti kalian bisa menelaah teknik editing gambar, kemudian membandingkan contoh-contoh aplikasinya, dan yang ketiga mengkombinasikan teknik editing. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk materi pembelajarannya, di sini yang akan kita pelajari adalah mengenai definisi dari image editing, kemudian contoh aplikasinya apa saja, kemudian teknik editing itu bagaimana langkah-langkahnya. Apa itu definisi atau pengertian dari image editing? Jadi suatu kegiatan di mana seseorang itu melakukan perubahan pada gambar. Misalnya kalian mau mengubah warna, mengganti posisi letak objeknya, kemudian memperkecil suatu objek. Editing foto itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan foto yang sebenarnya menjadi seperti yang kita inginkan. Misalnya fotonya warnanya kurang cerah, kita lakukan editing pada fotonya, kita buat warna fotonya menjadi lebih cerah, atau menggabungkan beberapa foto menjadi satu. Nah, ini ada contoh hasil editing gambar. Jadi ini sebelum editing tampilannya seperti ini ya. Bisa dilihat bahwa warna daunnya itu masih kurang cerah, jadi warna daunnya belum dapat nih. Kemudian setelah diedit, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi gambarnya terlihat lebih tajam dibandingkan dengan sebelum editing tadi ya. Yang ketiga ada photoscape, dan yang keempat ada GIMP. Jadi ini saya menjabarkan ada 4, sebenarnya masih ada banyak lagi ya aplikasi yang untuk di ponsel ya, bisa untuk di ponsel. Kemudian jadi ini ada 2 nih yang kata depannya Adobe. Jadi Adobe Photoshop dan Adobe Lightroom ini merupakan perangkat lunak editor. Jadi itu hasil croppingnya, hasil pemotongan dari gambarnya. Yang tadinya sedada dibuat close up, jadi dipotong menjadi close up. Selanjutnya ada pertanyaan dari apa yang tadi saya jabarkan. Kemudian setelah kalian menonton video, ada pertanyaan enggak? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Cuma ada bentuk kotak aja, Bu. Ya, jadi sebenarnya cropping itu tadi kan ada yang namanya lasso tool. Jadi kalian bisa bentuk croppingannya mengikuti bentuk badannya.
Jadi tidak hanya menggunakan kotak tadi, ada yang namanya lasso tool yang ada di Photoshop. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan kedua, saya akan membagi kalian itu menjadi beberapa kelompok ya. Nanti setelah saya bagi, kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Saya bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1, Ria Permata Andini, kemudian Rival, Winda jangan melamun, Wira Rizky Aditya. Sama satu lagi Pak Tuhur masuk kelompok 1 ya. Silakan bergabung dulu yang kelompok 1, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian kelompok 2, Gegin ada, Iis, lalu Desta, Ria Agusta, ya Ria Agusta, Pidia, itu masuk ke kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Nabila, Nelly Agustina, Kadek Manik, Pujianto, sama Rahmat Hidayat. Kelompok 4, Alpan Jahari, Bayu nggak ada ya. Kemudian Made Sulasni, Putri, Raden Randika. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Tadi yang sudah saya bacakan, boleh ya digabung, apa-apa, berkelompok dulu. Baru nanti saya jelaskan mengenai LKPD-nya. Silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Jadi link LKPD sudah saya bagikan. Kalian bisa bekerja menggunakan HP kalian masing-masing. Kemudian ada ketua kelompoknya itu menulis di bagian lebar yang tadi saya bagiin. Untuk kelompok 1, tugas kalian pertama itu adalah menelaah teknik editing gambar atau foto ya. Jadi kalian menguraikan atau menjabarkan mengenai teknik editing gambar. Kemudian kegiatan yang kedua, kalian membandingkan contoh aplikasi editing gambar atau foto. Jadi silakan cari informasi dari berbagai sumber ya. Kemudian yang ketiga, kalian mengkombinasikan teknik editing gambar atau foto. Itu kelompok 1. Jadi supaya lebih jelas gambarnya bisa dilihat di grup ya, udah saya bagiin. Jadi dilihat di situ permintaan dari soalnya apa. Ya? Kenapa, gimana? Oh iya, waktu mengerjakannya 25 menit ya. 25 menit. Kemudian untuk kelompok 2, jadi ini kelompok 2 bisa dikerjakan langsung ya. Ini mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian kalian jelaskan kalau misalnya mau mengedit foto yang warnanya, yang pencahayaannya kurang, apa yang bisa kalian lakukan. Silakan, kalau ada yang tidak dipahami boleh bertanya. Isi dulu nih Bu. Ya, itu diisi dulu. Ya. Sama ini boleh diisi nanti ya. Jadi diisi, ditulis aja jawabannya di sini. Jadi dibagi ya, kan itu ada 3 soal. Satu kelompok ada 3 soal. Kalian bagi. Nomor 1 siapa yang menemukan jawabannya. Jadi lebih cepat selesai. Jadi jangan masing-masing anak itu bekerja sendiri. Kalian berdiskusi ya. Cari jawabannya sama-sama. Siapa yang ditugaskan mencari jawaban soal nomor 1. Yang nomor 2. Yang nomor 1 itu disuruh kalau misalnya mau siluet itu bagaimana caranya. Sebenarnya di modul ya. Kalau kalian sudah baca modulnya itu sebenarnya jawabannya semua sudah ada di modul yang saya bagiin. Modul itu ya. Jadi semua ada di situ. Beberapa teknik kan tinggal diatur. Kalau misalnya mengatur siluet ya yang mana. Ingat ya, bisa dilihat di modul. Di modul itu sebenarnya sudah ada halaman 5, 6, 7, 8 itu sudah ada apa saja sih tekniknya, teknik editing gambar. Kalau mau mengubah warna, mengatur pencahayaan sudah ada di modul. Tinggal kalian menemukan jawabannya mana yang paling tepat. Ya. Nah, ini dulu. Ya. Apa soalnya?
uraikan dan teknik editing gambar itu ya ini benar tadi. Teknik adalah kegiatan mengubah gambar menjadi lebih tajam, misalnya mengubah warna, mengganti, boleh. Beda soalnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4 itu beda soalnya. Jadi nggak apa-apa. Karena soalnya udah dibuat berbeda masing-masing kelompok. Sudah? Iya, sudah ketemu. Sudah. Apa sih soalnya? Agar warna dan pencahayaan. Oh iya, bisa dilihat. Ya, boleh. Soalnya. Ini aja dulu. Ini dulu. Fokus ke yang di sini ya. Jadi nanti siapkan ya siapa di antara kelompok kalian itu yang akan berbicara, tapi semuanya maju ke depan. Yang akan mewakili untuk menjelaskan siapa. Udah nomor 2. Nah boleh ya 2 aja aplikasinya apa. Ada Photoshop. Ada Photoshop, ada kok di situ ya. Di modul tuh ada penjelasannya, ada Photoshop, ada Lightroom, dan yang lainnya itu udah ada penjelasannya. Ya boleh ada Photoshop sama apa. Kalau ada Photoshop itu kan berbayar ya. Nah kalau yang lainnya kan gratis, jadi itu bisa jadi perbandingan. Misalnya kelebihannya Photoshop itu dia fiturnya lebih lengkap, tapi dia berbayar. Nah kalau GIMP itu kan dia fiturnya lebih sedikit, tapi dia gratis. Itu bisa jadi kelebihan sama kekurangannya. Yang mana kesusahan ini langsung dijawab di sini. Sudah? Soal nomor 2, nomor berapa nih? Nomor 1. Oh iya, kalau misalnya memotong beberapa bagian, tadi yang kita jelasin itu kan, jadi bisa ditulis di sini langkah-langkahnya tadi yang ada di modul tadi. Ada kayak di modul juga ada kok langkah-langkah cropping. Apa aja diambil, aplikasi apa? Ada namanya mengatur black and white ya, kecerahannya boleh diatur. Kalau siluet itu kan kayak gelap gitu dia hasilnya. Foto siluet itu kan foto yang agak gelap, jadi mukanya itu tidak kelihatan kalau siluet. Berarti kita ngaturnya pakai apa? Ya berarti teknik apa kira-kira yang paling pas? Nah ini boleh ngatur white and blacknya, boleh ngatur brightness-nya. Jadi bisa ditulis aja di sini tekniknya apa saja, teknik yang mana mau dipakai brightness. Boleh ditulis aja, dijelaskan teknik brightness itu seperti apa. Apanya yang nggak cukup? Banyak jawabannya. Cukup lah pasti. Oh dibaliknya bisa ya? Nah dibaliknya. Ya yang kayak gini namanya siluet. Jadi kombinasi apa yang misalnya kan nggak mungkin nih warnanya di ini aja sih sebenarnya dilihat apa nih soalnya disuruh ngapain? Kan ini yang saturasi. Saturasi. Mencerahkan kan ada kontras sama brightness. Brightness exposure itu kan mengatur kecerahan. Boleh lightness kan sama, light pencahayaan kan. Brightnya supaya lebih terang. Jadi dikombinasikan antara lightness dan brightness. Ya. Kalau nggak ada namanya di sini Bu, terus nanti belakangan ini. Ini dulu. Yang penting ini dulu. Ya, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Jadi silakan dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jangan jangan takut maju ke depan, karena kan sama-sama teman kalian juga. Kalian presentasi di depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang
Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kelas. Uraikan dengan jelas mengenai teknik editing gambar yang menggunakan bahasa kalian dan dipakai. Jawabannya, teknik editing adalah kegiatan mengubah gambar dan hasilkan data. Misalnya, mengubah warna, karena tadi ingin mengatur warna dan kecerahan supaya fotonya lebih baik. Tool yang bisa kita pakai adalah use saturation, yaitu mengubah warna asli foto. Itu toolnya. Teknik yang kami pakai bisa teknik brightness exposure. Uraikan dengan bahasa kalian teknik editing apa yang bisa diterapkan jika ingin menghasilkan sebuah karya, seperti masukkan atau bayangkan, tulisan setelah atau jawaban di bawah ini bisa diterapkan. Jawaban kami di sini adalah menggunakan brightness atau exposure untuk mengadakan atau cahaya yang dipantulkan atau dibacakan oleh objek atau foto tersebut. Teknik editing apa saja yang bisa diterapkan jika ingin memotong beberapa bagian pada foto. 1. Crop foto dengan Adobe Photoshop. Crop sesuai kebutuhan. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan menarik kanvas crop. Tuliskan 2 contoh software editing gambar atau foto keluaran perusahaan Adobe. Kemudian bandingkan kedua aplikasi tersebut dari sisi kelebihan dan kekurangan. Perbandingan dari sisi kelebihan dan kekurangan. Kalau Adobe Photoshop, kelebihannya banyak fitur yang memadai. Kemudian kekurangannya panel yang jumlahnya banyak. Berikutnya Adobe Lightroom. Spesifikasinya tidak terlalu besar. Adobe Lightroom bisa di-download di Android kita. Mampu mengolah foto mentah hingga matang. Ada thermal blurring, ada red eye removal, distortion, sharpening, and embossing. Itu adalah perbandingan dari sisi kelebihan dan kekurangan. Contoh software editing gambar atau foto yang free atau gratis. Kemudian bandingkan kedua aplikasi tersebut dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Di sini kami menjawab menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan GIMP. Di mana aplikasi Adobe Photoshop merupakan aplikasi editing gambar atau foto yang banyak digunakan. Banyak fitur yang mendukung foto editing dan retouching, tetapi fiturnya berbayar. Sedangkan GIMP gratis dan menyediakan berbagai fitur seperti filter, layar, crop, color, motion, resize, dan lain-lain. Untuk software editing gambar atau foto yang bisa digunakan pada HP atau ponsel, kemudian bandingkan kedua aplikasi tersebut dari sisi kelebihan dan kekurangan. Lightroom dan Photoshop perbedaan terbesar antara keduanya adalah kegunaan. Jadi, Photoshop tidak hanya mampu memanipulasi gambar yang ada, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat gambar sepenuhnya dari awal. Sedangkan Lightroom di sisi lain dirancang hanya dengan perspektif dan biasanya bisa dilakukan foto yang lebih raw. Jika ingin menghasilkan foto dengan tema seperti di atas, teknik apa saja yang bisa dilakukan pada gambar atau foto? Tuliskan hasil kombinasi teknik editing yang bisa diterapkan. Jadi, jawaban fotonya itu kayak gini. Menurut saya itu yang harus diterapkan itu warna dan pencahayaannya. Mengatur warnanya itu langkah-langkahnya. Pertama, buka foto di Photoshop, klik effect, lalu pilih fitur adjustment, klik color blend, atur color blend. Masalah ketiga, jika ingin menghasilkan foto bertema bayangan atau siluet serta ingin menghasilkan beberapa objek yang mengganggu, maka teknik apa yang dapat diterapkan pada gambar tersebut? Hasil diskusi kami adalah melakukan retouching pada foto, yaitu menghilangkan beberapa objek yang mengganggu di foto itu dan melakukan teknik brightness exposure, shadow, white and black, menata pola terangnya dan putihnya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oke. Jadi apa? Jadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jawaban nomor 2 katanya.
Teknik apa yang bisa diterapkan jika ingin memotong beberapa bagian pada foto? Tadi pakai cropping ya, menerapkan teknik cropping. Dikombinasi, digabung. Udah? Bisa? Jadi sekarang Ibu tanya dulu, digabungnya itu gabung yang seperti apa? Apakah hanya satu objek, misalnya kayak kamu mau tempel fotomu sama jungkok? Nah, ya kan? Bisa. Jadi dipotong dulu, di-crop dulu bagian badannya jungkok, kemudian digabung dengan gambarmu. Bisa. Tinggal diimport aja, di-open lagi, terus ditempel di dalam fotonya. Jadi buka dulu file yang pertama, foto yang pertama dibuka terlebih dahulu, kemudian open lagi foto yang kedua. Jadi nanti taruh disejajarkan. Silakan yang mau bertanya. Semuanya kayak kagum ya lihat Iis presentasi sama kelompoknya. Ada yang mau bertanya? Ya, sudah jelas ya. Siapa mau bertanya? Ria. Ria, silakan Ria. Perbandingan antara dua software Adobe ya. 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 Ya, ini ya. Jadi kalau di soal itu diminta dua contoh software editing keluaran Adobe. Jadi ada Lightroom sama Photoshop. Sebenarnya Adobe juga ada aplikasi yang lain ya, tapi bukan berbasis bitmap tadi, bukan untuk mengedit gambar. Contohnya Adobe Illustrator. Ya. Jadi Adobe ada yang lain juga. Kalau Ria nanya ada nggak sih aplikasi lain keluaran Adobe selain yang dua tadi? Ada, tapi bukan untuk mengedit gambar atau foto. Itu ya Ria ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan tepuk tangan, berikan penghargaan pada kelompok 2. Ria, silakan Ria. Apa soalnya? Menurut saya sih bisa ya, karena di sini kita mengatur dari objeknya dan juga dari cahaya yang ada di pada fotonya. Ya. Dari brightness sama warna hitam putih pada gambarnya. Ya. Ini ya, siluet diminta yang siluet ya, sorry. Yang seperti ini. Jadi bisa diatur tadi brightness sama black and white-nya ya. Nah, itu ya Ria. Mungkin saya sedikit koreksi untuk jawaban nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini kan yang diminta yang free. Nah, yang free di sini apa coba? Aplikasi yang free atau gratis? Kalau Photoshop sama Lightroom itu kan berbayar. Ya. Nah, mungkin bisa dikoreksi. Ada yang tahu nggak jawabannya kira-kira apa sih contoh aplikasi yang berbayar? Kalau yang gratis maksudnya. Kan ada GIMP sama satu lagi ada Photoscape ya. Jadi mungkin nanti diperbaiki jawabannya untuk kelompok 3. Jadi Photoshop itu berbayar ya. Keluaran Adobe itu semuanya berbayar, nggak ada yang gratis. Itu ya. Baik, terima kasih kelompok 3. Bisa tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih. Beda ya. Jadi untuk kelompok 4 saya ucapkan terima kasih. Sekian, silakan duduk. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau membuat kesimpulan tidak dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Mungkin dari kelompok 1, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada Winda mau menyimpulkan? Atau Iis boleh mau menyimpulkan? Silakan Iis. Oke, dari materi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa IPK
editing, maaf maksudnya image Benar, image editing. Iya. image editing foto dan retouching itu ternyata berbeda. Iya, betul. Dan kalau retouching foto lebih pada sentuhan akhir. Ternyata kita kalau mengedit itu nggak langsung hapus jerawatnya dulu, tapi ngatur kecerahannya, warna asli fotonya, brightness, exposure-nya kita atur dulu, baru kemudian Diatur. ada jerawatnya, Iya, di jerawatnya spot yang mau dulu, kita ya. hapus itu bisa dihapus. Ya. Ternyata itu guys. Ya, baik, terima kasih Iis. Silakan duduk. Ya, kita simpulkan sama-sama ya seperti tadi yang sudah dijelaskan Iis. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan ternyata yang pada saat menghilangkan jerawat itu bukan editing namanya, tapi retouching. Jadi editing itu hanya bermain dengan warna, kecerahan ya. Jadi hanya bermain dengan itu. Kemudian kalian juga sudah bisa membandingkan sekarang. Jadi kalau misalnya aplikasi menggunakan Photoshop atau menggunakan aplikasi yang lain, kalian sudah bisa membedakan ternyata aplikasi itu tidak semua gratis. Ya, ada yang berbayar. Kalian sudah bisa membandingkan kelebihannya apa dan kekurangannya apa dari masing-masing aplikasi. Kemudian yang ketiga, kalian sudah tahu bagaimana sih tekniknya. Misalnya kayak tadi ada yang menjawab teknik cropping itu bagaimana langkah-langkahnya, kalian jelaskan. Kemudian kalau misalnya fotonya mau siluet, kalian mengkombinasikan dengan teknik brightness. Kemudian ada yang mengatur black and white-nya. Jadi itu ya kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Tiga tujuan pembelajaran kita itu adalah kalian sudah tahu perbedaannya ya. Jadi teknik editing sama retouching itu berbeda. Kalian sudah bisa membandingkan aplikasinya. Kemudian terakhir kalian sudah tahu bagaimana sih langkah-langkah teknik editing gambar atau foto. Sebelum kita lanjut, boleh berdiri dulu. Karena setelah ini kita akan evaluasi. Supaya kalian tidak tegang pada saat evaluasi, boleh direntangkan dulu tangannya. Ya, kita nyanyi dulu ya. Siapa suka hati, tahu kan lagunya? Oke, keluarkan semua suara kalian, suara terbaiknya. 1, 2, 3. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati, tepuk tangan. Siapa suka hati, injak bumi. Siapa suka hati, injak bumi. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Kor seni. Jaya. Luar biasa. Kor seni. Jaya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan buka kahoot.it. Kemudian masukkan PIN-nya 1280187. Kita mau evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan. Sudah? Baru 4 orang ya, 5. Terus lanjut. Di grup udah saya bagikan linknya ya, kahoot.it. Miles ini siapa Miles? Raden, Pujianto, Piton, Gin. Apa Piton? Iya. Maksudnya siapa itu? Udah? Saya mulai? Belum. Winda udah belum Winda? Satu, 2, 3, 4. Silakan, udah? Saya cek dulu.
lagi 7 orang, silakan. Lagi 7 siswa belum hadir, belum masuk ke room. Nggak bisa. Sudah? Is, udah Is? Udah? Bisa? Udah siap? Ada yang belum siap? Ria udah belum Ria? Oh Rian, di absen Ria namanya Rian. Sudah? Saya mulai ya? Ada? Coba ada yang belum? Udah ya? Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke guys. Melakukan perubahan gambar seperti mengubah warna, mengganti letak posisi objek, atau memperkecil suatu objek disebut perubahan gambar, mengubah warna, mengganti letak posisi objek disebut apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah image editing. Next, soal berikutnya kita lihat dulu. Miles, ini peringkat 1. Soal nomor 2, seseorang yang melakukan proses editing disebutnya apa? Animator, ilustrator, editor, atau kreator? Oke, editor. Masih ya? Oh, berubah posisinya, Raden. Soal nomor 3, proses manipulasi gambar dengan melakukan perubahan pada struktur piksel seperti menghilangkan noda pada wajah disebut Oke, jawabannya retouching. Masih ada yang jawab salah nih. Kan tadi udah dijelaskan. Soal nomor 4. Tools yang sering digunakan dalam proses editing foto adalah curve, rectangle tool, ellipse tool, atau layer. Toolsnya yang ditanya ya. Kalau editing foto pakai yang mana? Oke, jawabannya curve. Kadek Manik. Oke. Soal nomor 5. Memiliki banyak fitur yang memadai untuk mendukung proses editing dan retouching merupakan kelebihan dari aplikasi. Aplikasi yang mana? Photoshop, Lightroom, GIMP, atau Corel? Ya, jawabannya ada Photoshop. Siapa? Masih Pujianto naik ke posisi 1. Soal nomor 6, aplikasi ini hanya berfokus pada foto editing sehingga panelnya jauh lebih sedikit. Aplikasi yang dimaksud adalah panelnya lebih sedikit, hanya fokus pada foto editing. Yang mana? Oke, jawabannya Adobe Lightroom. Oke, Manik naik ke posisi 1. Soal nomor 7, aplikasi ini dapat di-download gratis dan memiliki fitur seperti filter, layer, crop, dan lain-lain. Yang dimaksud yang mana? Di-download gratis, benar. Kata kuncinya di-download gratis. Masih Manik ya. Terus ada Photoshop yang digunakan untuk editing agar terdapat teks di dalam foto. Yang mana? Jawabannya adalah horizontal type tool. Apakah bergeser? Masih Manik. Masih Manik di posisi 1. Nomor 9, fungsi dari teknik crop.
adalah mempertajam, mengganti background, menghilangkan noda atau memotong gambar objek. Jawabannya memotong, cropping ya. Oke, tidak bergeser. Berarti Manik udah belajar di rumah. Nomor 10, pada aplikasi Photoshop terdapat fitur untuk mengatur pencahayaan gambar. Fiturnya adalah, tadi ada yang jawab ya, pas di kelompok tadi ada. Sudah? Oke, jawabannya adalah image adjustment. Kita lihat posisi siapa yang posisi 3? Raden. Posisi 2 Nelly, yang mana Nelly? Posisi 3, posisi 1? Kadek Manik, silahkan tepuk tangan buat semuanya. Ya, jadi itu ya evaluasi untuk hari ini. Posisi 1, nomor 9, fungsi dari teknik crop adalah mempertajam, mengganti background, menghilangkan noda atau memotong gambar objek. Jawabannya memotong, cropping ya. Oke, tidak bergeser. Berarti Manik udah belajar di rumah. Nomor 10, pada aplikasi Photoshop terdapat fitur untuk mengatur pencahayaan gambar. Fiturnya adalah, tadi ada yang jawab ya, pas di kelompok tadi ada. Sudah? Oke, jawabannya adalah image adjustment. Kita lihat posisi siapa yang posisi 3? Raden. Posisi 2 Nelly, yang mana Nelly? Posisi 3, posisi 1? Kadek Manik, silahkan tepuk tangan buat semuanya. Ya, jadi itu ya evaluasi untuk hari ini. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas bagaimana sih teknik editing ini ketika dipraktekkan. Jadi minggu depan itu kita praktek bagaimana caranya melakukan editing. Seperti yang tadi udah kalian jelaskan. Ada cropping, ada brightness. Kita akan praktekkan di pertemuan minggu depan. Kemudian untuk pertemuan hari ini kan ada 3 orang yang menempati podium nih seperti janji saya. Jadi ketiga orang ini nanti akan saya berikan hadiah nanti ya selesai pembelajaran ini ya. Seperti janji saya sebelumnya. Ya. Nah, ini kita udah melewati tahapan ini. Kemudian saya ada sedikit motivasi. Jadi sebaik-baiknya orang yang kalah itu adalah yang belajar untuk menang di kesempatan berikutnya. Ya. Yang kalah hari ini masih bisa mencoba untuk menang di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Silakan pimpin doa dulu. Mungkin saya minta yang juara pertama, Manik, boleh berdiri untuk pimpin doa. Silakan. Ya, terima kasih Manik. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, boleh istirahat.